Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Partai Demokrat merasa hari ini, ya kali ini sudah dikhianati oleh partai yang selama ini didukung, dibela-bela selama setahun ini dengan harapan Partai Demokrat bisa mencalonkan ketua umumnya yaitu AHY untuk menjadi cawapresnya. Sedang harapan ini kandas dengan surat yang menyatakan bahwa meminta AHY untuk berharap terus menjadi cawapresnya Anies Baswedan di tahun 2024 nanti. Dan statement ini jelas ada di dalam surat yang sudah ditulis oleh Anies Baswedan. Saya kira Anies ini cerdik, iya, karena surat itu secara tertulis, secara logika itu bisa dibantah dengan seperti itu. Tapi itu tidak dibantah dengan cara-cara yang seperti ini, karena akan mempermalu juga Anies Baswedan. Dan tidak akan dibantah juga, dan tidak akan membahas ini juga, seperti itu. Lalu kemana arah Partai Demokrat setelah ini? Apakah akan bergabung dengan koalisinya Prabowo, atau akan bergabung dengan koalisinya PDIP, atau malah membentuk poros baru? Mari kita bahas bersama. Sejarah mencatat bahwa Partai Demokrat setelah memimpin berkuasa selama 10 tahun mulai tahun 2004 sampai tahun 2014. Setelah itu Demokrat mengalami yang namanya kemunduran. Kenapa terjadi kemunduran? Karena Demokrat di akhir-akhir pemerintahan secara elektabilitas juga nilai kepuasan terhadap pemerintahan SBY itu turun di angka 20%-an lah, 25% sekitar. Kemudian apa yang menyebabkan lagi? Saat itu di akhir pemerintahan SBY banyak sekali kasus-kasus yang menimpa terhadap Partai Demokrat, khususnya terkait masalah korupsi. Yang terlihat adalah korupsi Hambalang. Di situ dengan kepuasan publik yang menurun, ya, kemudian banyaknya kader-kader yang korupsi, hancurlah Partai Demokrat di akhir-akhir pemerintahan SBY. Apalagi ketua umumnya saat itu ditangkap dengan kasus korupsi Hambalang itu juga, semakin hancur seperti itu. Akhirnya tahun 2014 secara terpaksa, bukan terpaksa ya, diambil alih oleh SBY yang saat itu masih memerintah, ya, 2013-an lah, bukan tahun 2014, yang saat itu masih memerintah sebagai presiden untuk menyelamatkan partai ini. Lambat laun kita akan berbicara terkait masalah nasib Partai Demokrat setelah itu. Jadi setelah pemerintahan SBY itu selesai, Partai Demokrat tidak bergabung dengan partai politik manapun. Entah alasannya tepatnya bagaimana atau ingin bagaimana, kejelasannya belum pasti. Dan sekarang saya hanya menduga-duga bahwa saat itu Partai Demokrat sedang mengalami transisi keterpurukan, dan kalau orang bilang bisa mengatakan saat itu Partai Demokrat itu sedang galau banget atau galau sekali, yang dimana saat itu sedang mengalami, kalau dalam bisnis itu bangkrut, ya, seperti itu. Jadi butuh sebuah yang namanya rekondisi agar bisa membuka diri, ya, dengan partai lain. Makanya tahun 2014 Partai Demokrat mengucilkan diri, kayak semacam merenung, ya, merenung agar, ya, kayak meresapi kesalahannya sambil memperbaiki diri saat itu. Ya, akhirnya Demokrat tidak bergabung di koalisinya Prabowo yang saat itu, ya, memimpin beberapa partai, atau bergabung di koalisinya PDIP yang saat itu Jokowi,
yang maju menjadi cawapresnya, dan akhirnya Jokowi menang. Selama pemerintahan Jokowi, Partai Demokrat sedikit ya sebagai oposisi itu mengungkapkan sebuah pandangan-pandangannya, dan berlambat laun kita bisa menuju ke Pilpres tahun 2019, di mana saat itu Demokrat juga belum membuka peluang, Demokrat juga belum membuka diri untuk bergabung dengan partai politik atau koalisi yang ada saat itu, di mana masih tetap seperti tahun 2014, di mana yang bertarung adalah Gerindra dan PDIP, Prabowo dan Jokowi, tetap sama. Kemudian Jokowi menang lagi. Demokrat tidak terlibat dimanapun. Koalisi ini tidak, koalisi ini tidak. Kemudian selama pemerintahan ya 2019 sampai 2000 sekarang ya 2023 akhir ini pemerintahan Jokowi, ya seperti biasa yang namanya oposisi itu mengunggulkan diri yang seperti dirinya itu yang terbaik, tetapi tanpa solusi. Jadi memberikan kritik-kritik yang tajam, yang merasa di pemerintahannya dulu itu lebih baik seperti itu. Ya biasa. Tapi yang memandang semuanya kan masyarakat, bukan diri mereka sendiri. Itu mereka berpendapat boleh, hanya untuk mengenang di masa pemerintahan, di mana saat itu pemerintahannya ini seperti ini. Aku merasa pemerintahan saya lebih baik, itu biasa. Karena pernah merasa memimpin, ya, itu biasa. Dan itu sampai sekarang terjadi seperti itu. Dan kemudian akhirnya di tahun 2022, di mana saat itu koalisi sudah mulai terbentuk ya, sudah mulai terbentuk. Nasdem mengusung Anies Baswedan yang membawa jargon yang namanya perubahan. Nah, ini sepertinya Demokrat memandang Anies Baswedan ini adalah lawannya kubu dari Jokowi. Ya, kemudian satu ya ketemulah antara Nasdem dan Demokrat dengan sepakat membentuk koalisi yang namanya koalisi perubahan. Tapi sesuai namanya, koalisi perubahan ini pun selalu berubah-ubah. Yang dulu semangat sekali Nasdem dengan Demokrat, kemudian di akhir-akhir ini sepertinya Surya Paloh banyak galaunya. Ingin disandingkan dengan siapa seorang Anies Baswedan ini? Karena Surya Paloh sepertinya merasa bingung, Anies Baswedan ini elektabilitasnya memang rendah. Oke, ketika disandingkan dengan AHY, sepertinya pemilih AHY dan Anies ini berada pada pilihan atau orang yang sama. Makanya Surya Paloh sepertinya berpikir bahwa ketika nanti akan disandingkan dengan AHY, maka tidak akan ada nilainya. Ya, ya secara pemilih ya akan seperti itu, di angka 20%-an, sedangkan rivalnya itu di atas 30%, seperti Ganjar 36%, ya naik turun dengan Prabowo yang kadang di atasnya seperti itu. Itu tidak akan bisa menang. Ya, secara otomatis di putaran kedua pun kalau dengan nilai itu maka akan kalah. Dan di akhir-akhir menuju pendaftaran cawapres ini, Surya Paloh menemukan sebuah peluang, yaitu Caimin yang merasa di koalisinya juga didolimi, ketemu koalisi dari Nasdem yang saat itu memang butuh namanya iris, namanya pendukung dari kelompok-kelompoknya PKB. Jadi ingin menyatukan pendukungnya kelompoknya Anies dengan pendukungnya kelompok PKB. Akhirnya seperti itu. Dengan keadaan seperti itu, maka AHY galau. AHY dengan Demokratnya galau.
merasa tersakiti, merasa dikhianati, karena sudah di detik-detik mau mencalonkan, apalagi sudah disurati dengan surat PHP, itu akhirnya marah dan keluar atau menyatakan bahwa koalisi ini setelah bubar, seperti itu. Lalu bagaimana selanjutnya Demokrat? Saya pikir Demokrat dengan keadaan koalisi yang sekarang itu tidak punya pilihan yang sangat signifikan. Kenapa seperti itu? Karena Demokrat ini masih, saya pikir masih mempunyai ego yang sangat tinggi terhadap eh, terhadap calonnya, atau mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi terhadap AHY untuk menjadi orang nomor satu atau nomor dua di pemerintahan. Dimana kalau masyarakat memandang AHY ini kan belum mempunyai yang namanya pengalaman yang strategis, punya pengalaman yang mumpuni selama di pemerintahan. Sedangkan AHY keluar dari TNI juga masih dalam pangkat mayor, jadi masih rendah. Itu masyarakat memandangnya seperti itu. Dan ini sepertinya tidak disadari. Mulai tahun 2017 kalah itu tidak disadari, sampai sekarang sepertinya Demokrat juga masih punya ego yang sangat tinggi, belum sadar dengan keadaannya. Bahwa sebenarnya Demokrat ini lemah, bukan Demokrat yang kuat di tahun 2014 atau 2000, di tahun 2004 atau 2019 yang saat itu power-powernya. Beda. Sepertinya masih mengenang masa lalu yang sangat indah sekali dan belum move on. Makanya sampai sekarang pun masih seperti itu. Dengan pemikiran-pemikiran yang SBY yang belum move on seperti itu, yang sangat menjagokan, ya, mengharapkan AHY di tahun ini itu mau melaju, ya, menjadi cawapres. Itu kepentingan yang, tapi kalau saja seperti ini ya, Demokrat ini mau merendahkan sedikit egonya, katakanlah yang penting berada di dalam pemerintahan, maka di situ AHY kemungkinan bisa menjadi menteri, kemudian bisa menunjukkan di situ kualitasnya, maka masyarakat akan menilai sendiri. Karena masyarakat ini tidak bisa dipaksa dengan hal-hal seperti itu ya. Dan ini sudah pandangan masyarakat dan menular pandangan masyarakat seperti ini. Makanya hanya satu, butuh bukti yang namanya pengalaman, yang namanya bukti kerja yang valid, yang di situ bisa digunakan masyarakat untuk acuan memilih AHY ke depannya. Makanya seperti itu. Turunkanlah sedikit ego agar nanti bisa ke depannya, saya ya berharap seorang AHY juga bisa menjadi pemimpin yang bagus ke depannya. Seperti itu. Makanya, tapi saya pikir Demokrat kali ini belum sadar. Demokrat sampai detik ini belum juga menyadari bahwa dirinya sekarang masih lemah dan butuh merangkak, butuh bergabung berkoalisi dengan partai lain untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Seperti itu. Tapi sepertinya belum sadar, dan kemungkinan di Pilpres tahun ini Demokrat juga akan tetap berada di luar koalisi. Bukan berada di koalisi Prabowo ataupun koalisi Anies, apalagi koalisi PDIP. Walaupun kemarin ada gimmick-gimmick sebuah tawaran untuk AHY masuk dalam list cawapresnya Ganjar, seperti itu. Tapi saya bersikukuh sepertinya Demokrat ini dengan egonya yang masih tinggi tidak mungkin bergabung dengan Prabowo ataupun PDIP. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.